Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aduh, ini kacamata aku berembun, Ma. Hai, Ma. Apa kabar? Masya Allah. Akhirnya Mak Muri bisa live lagi di grup bekas grup Mak-Mak Jago Jualan. Sekarang namanya komunitas Emak All Shop ya. Kenapa aku ganti nama itu udah aku jelasin di grup ya. Eh, kenapa diganti namanya? Silakan teman-teman yang hari ini mau rumpi bareng Mak Muri akan bisa tanya jawab. Mohon maaf belakangnya masih berantakan karena aku baru beres meeting sama salah satu rekan kerja aku. Ini udah kacamata aku berembun nih dia nih. Waalaikumsalam. Nah, dengan sebutkan Mak boleh dari mana tinggalnya, dari mana aja. Ya, aduh. Waalaikumsalam. Nah ya, aku ini baru pertama kali live pakai StreamYard. Alhamdulillah terwujud. Ini kacanya agak kok ya kacamata aku ya. Wah, sudah pada hadir. Mana nih yang lainnya nih? Oke. Pada tinggal di mana nih, Mak? Yang nyimak Mak Muri nih. Mak Muri saat ini tinggalnya di Kabupaten Bandung Barat, yaitu di Cihanjuang, tempatnya di desa Cihanjuang. Ini ada dari Pelawan Riau. Oh, Masya Allah. Nah ini di aku kenapa nggak muncul namanya ya, Mak ya? Kampar Riau. Wait ya. Uh, Oke. Teagas ini nggak muncul namanya deh, cuma ada kayak gini aja nih. Apa karena kita live-nya di Facebook sama YouTube ya? Wah dari Solo. Hai hai. Dari Tanah Abang, Habibah. Wah ini kucing-kucingku pada masuk nih. Nah, ini dari YouTube ada yang udah nonton nih. Waalaikumsalam, Mak Putri. Dari Bekasi ya. Salam kenal, Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, hari ini aku diamanahi sama tim ya, karena memang jadwalnya Mamur itu udah diurusin sama tim. Mamuri harus sharing apa, karena kalau aku ngurusin sendiri agak keteteran juga gitu ya. Hari ini aku diamanahi kan menjelang akhir tahun nih, udah bukan menjelang emang sudah akhir tahun ya, sudah akhir tahun, kemudian persiapan tahun 2021 sebagai pebisnis online shop nih ya kita nih sudah harus siap-siap ya kan, artinya memang sebenarnya harusnya sudah lebih awal gitu, harusnya sudah lebih awal siap-siapnya, tapi it's okay, tidak ada kata terlambat gitu ya. Nah, momentum akhir tahun ini bagi aku momentum balas dendam. Momentum balas dendam, maksudnya apa nih? Ya masa pandemi ini ya betul-betul memporak-porandakan berbagai planning-planning ya. Ada salah satu alumni SBO tuh hari ini launching ya, beliau buka cabang makanan, hari ini launching, besok corona. Jadi Masya Allah, langsung shock banget dia. Sudah menghabiskan ratusan juta untuk kiosnya itu, tapi ternyata malah pandemi gitu ya. Nah, ayo waktunya balas dendam yang hal positif ya Maya, mungkin ada berbagai hal yang belum terwujud di tahun 2020, banyak yang ke-pending, malah banyak menghasilkan hutang-hutang misalnya karena keterpaksaan ya untuk nutup sana sini demi ngurusin karyawan dan sebagainya gitu. Itu oke, hadapin aja karena memang tidak ada bisnis yang untung terus ya Maya gitu ya. Mungkin ada kali ya, tapi kita logis aja bahwa bisnis itu memang butuh perjuangan yang tidak sedikit. Kalau bisnis itu gampang, semua orang udah kaya. Aku selalu bilangnya gitu ya. Kalau bisnis itu gampang, seluruh orang Indonesia dan dunia nggak ada yang miskin ya, semua jadi pengusaha semua. Tapi memang orang-orang tertentu, orang-orang yang kuat jiwa raganya, yang kuat mentalnya lah yang akan apa namanya ya survive ya di dunia bisnis, terutama di kala krisis seperti ini, di kala resesi katanya gitu ya, nggak cuma di Indonesia tapi di dunia gitu ya. Makhluknya Allah yang sangat amat kecil gitu ya, memporak-porandakan berbagai perusahaan-perusahaan yang kuat, yang besar, mem-PHK ribuan karyawan bahkan gitu ya. Tapi kita nggak boleh putus asa terhadap
apa namanya, keberkahan yang Allah selalu hadirkan gitu. Bahkan di masa pandemi ini banyak banget orang-orang yang justru malah panen, ya kan? Banyak loh sebenarnya gitu. Nah, sekalian nih teman-teman, kalau di live-nya Makmur itu boleh saling ngiklan loh, ya. Teman-teman silakan komen, boleh ngiklan, jualannya apa, pengiriman barangnya dari mana, boleh. Siapa tahu ketemu jodoh rezekinya ada di sini ya, insya Allah. Nah, hari ini aku diamanahi sama tim, kita akan membahas tentang strategi mewujudkan impian. Nah, yang terbukti ampuh, widih, Makmur ini sakti nih. Bukan aku sakti ya, Mak, tapi apa ya? Aku mau sharing aja bahwa ada sakit-sakit. Aduh, ini aku sambil sambil mangkuk kucing aku tuh dan kukunya masuk ke rok aku. Sakit, kukunya tajam. Udah lama banget nggak diguntingin. Nah, kembali lagi. Aku mau sharing sama teman-teman betapa banyaknya pertolongan Allah sih kalau aku melihatnya ya. Betapa Allah sebenarnya sudah mempersiapkan banyak hal ke kita, cuma mungkin kitanya yang justru malah nggak siap gitu, kitanya yang nggak siap. Ada berbagai hal yang udah direncanain, kenapa ya nggak terwujud gitu ya, berbagai hal gitu. Setelah aku pelajari ternyata, kan aku juga mempelajari, kenapa impian aku bisa terwujud gitu ya, kenapa teman-teman nggak terwujud impiannya, bahkan mungkin impian dia lebih kecil nilainya, tapi kok kayaknya lebih susah banget tercapainya misalnya gitu. Nah setelah aku pelajari, kucing aku malah masuk, malah naik ke laptop. Ipe, jangan, namanya Ipe. Saya agak tolong dia lagi butuh pengen dipangku. Nah, tuh kepencet kan jadi hadir bu guru tuh jadinya ya. Oke. Oke. Aduh, emak kangen katanya ya, Masya Allah. Oke, iklan dong, iklan ya. Nanti aku aku apa namanya? Aku promosiin yang pada promo di sini. Nah, ini ada yang jualan nih. Nah, tuh yang ada yang jualan tuh. Wah, nanti muka Mak Murid ketutupan ya. Mak Murid kurang tinggi duduknya. Oke. Nah, gini. Sepatu sport sandal dengan berbagai merek pengiriman dari Kabupaten Bandung Barat. Wah, tetangga aku nih. Mak main dong ke sini ya. Kita sama-sama Kabupaten Bandung Barat. Oke, well, kembali lagi. Nanti kalau ada yang iklan lagi aku pasang di sini ya. Mangga iklan. Nah, kembali lagi tentang impian ya, Mak ya. Kenapa impian aku bisa terwujud gitu ya? Kan kalau mikir ya itu kan qadarullah, nah, kan gitu ya, banyak yang bilang gitu ya. Memang pasti kalau nggak atas izin Allah, cicak juga nggak dapat makan kan gitu ya. Tapi kan itu semua buah dari kan gini. Allah tidak akan mengubah nasib hambanya jika dia memang tidak mau mengubahnya kan gitu ya. Kalau kita nggak mau berubah ya nasib kita kan gini-gini aja gitu. Ada yang namanya ikhtiar. Teman-teman tinggal silakan cari di Google ya. 8 pintu rezeki dalam Al-Quran. Nah, salah satunya kan usaha ya, ikhtiar. Maka Allah tuh adil banget. Orang yang ikhtiarnya banyak pasti hasilnya banyak kan gitu. Maka ikhtiarnya kayak gimana sih sampai kok itunya apa impiannya Mak Muri tercapai. Nah, ini yang aku mau sharing sama teman-teman. Ah, nih ada yang iklan lagi nih. Kalau ada yang iklan, maka iklan yang lama aku tutup ya, aku ganti ya. Nah, abon lele tanpa MSG, tanpa minyak, kirim dari Cimahi. Wah, ini para tetangga aku nih, deket-deket sama aku nih tempatnya nih. Oke, kembali lagi ke tentang impian ya, Mak ya. Jadi, izin Allah, yang tempat teman-teman lihat nih ya, tempat aku sekarang ini adalah rumah aku ya. Ini alhamdulillah rumah aku yang juga rumah ya, bagian rumah ya, kantor ya, segala-gala lah pokoknya gitu ya. Nah, aku menikah tahun 2008. Aku menikah tahun 2008. Dari tahun 2008 sampai tahun 2011 ya, itu aku tinggal di kontraktor. Jadi kontraktor Mak Muri, kontrak sana, kontrak sini. Sampai aku berkesan banget ya waktu zaman-zaman ngontrak itu. Jadi di kontrakan aku itu nggak ada tempat ngejemur. Ya, jadi kalau ngejemur itu harus di teras.
Kebayang dong ngejemur celana dalam, ngejemur BH itu di depan rumah, dan itu dilalui oleh orang-orang lewat gitu kan ya, Masya Allah gitu. Sampai akhirnya, malulah malulah kalau ngejemurnya di luar gitu ya. Pada akhirnya apa yang aku lakukan, aku pakaian dalam di atas kompor. Jadi memang kontrakannya kecil banget, kontrakan petakan gitu. Jadi dibikin kayak gak tau kan jemuran yang muter gitu mak, jemuran yang buat celana kecil-kecil gitu ya, kayak jemuran yang muter itu aku gantung-gantungi pakaian-pakaian kecil, celana dalam, BH gitu kan ya. Aku jemurnya di atas kompor di dapur karena emang gak ada space lagi gitu. Jemur di atas kompor di dapur. Suatu hari tiba-tiba mertua aku datang. Tiba-tiba mertua aku datang. Wah, dan aku lupa kalau aku ngejemur, aduh muka aku merah nih. Aku lupa kalau aku ngejemur pakaian dalam itu di di dapur gitu. Nah, mertua aku datang, masuk lah gitu kan ya. Aduh, berantakan banget ya. Aku kan yang orangnya nggak rapi. Waktu itu aku lagi hamil gede gitu. Dan sama dasarnya aku orangnya nggak rapi gitu. Nah, terus masuk gitu ya ke dalam ya. Nah, terus ngeliatlah itu si jemuran itu. Aduh, aku malu banget gitu. Jadi Masya Allah, hidup menjadi kontraktor aku pernah laluin itu teman-teman. Ya, aku udah nggak inget berapa kali aku pindah kontrakan, dari yang nggak ada ventilasinya, nggak ada tempat jemurnya, susah nyari air gitu ya, Masya Allah, deket tempat banjir gitu. Nah, tahun 2008 sampai tahun 2011 itu antara kontrakan, nanti pindah lagi ke rumah mama. Pas aku lahiran pindah ke tempat mama, terus nanti aku pindah lagi ke kontrakan, pindah lagi ke mama, kayak gitu gitulah ya. Itu aku tinggal di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan ya, karena perbatasan sama Jakarta Selatan. Nah, terus mana ya, tunggu ya, aku bantu iklanin. Ini tadi udah aku iklanin belum yang ini ya? Nah, apa tuh tadi namanya, celana dalam tuh ya, cerita-cerita kontraktor gitu ya. Nah, begitu tahun 2011 akhirnya kami pindah ke Bandung. Nah, tinggalnya di Pondok Mertua Indah ya, tinggalnya karena memang saat itu bapak ibu tinggal berdua gitu. Kakak ipar, eh, kakak ipar tinggalnya di Bogor, kemudian adik ipar kerja di Jakarta. Jadi bapak ibu cuma berdua gitu ya, udah tua-tua, akhirnya ya udah kita yang tinggal di sana. Nah, tinggal di sana alhamdulillah di Pondok Mertua Indah, dan memang sudah di Bandung. Jadi dari Jakarta aku hijrah ke Bandung itu 7 tahun mak. 7 tahun tinggal di Pondok Mertua Indah ya, Masya Allah. Jadi teman-teman yang sekarang masih kontraktor, terus semangat ikhtiar untuk bisa punya rumah sendiri. Teman-teman yang masih di kontraktor ya, kontraktor yang masih di Pondok Mertua Indah ya, sabar, nanti insya Allah akan kasih juga kok rumahnya. Nah, tahun itu dari tahun 2011 sampai tahun 2017. Nah, tahun 2016 anak-anak aku udah 2. Tahun 2013 anak aku udah 2. Jadi satu kamar, satu tempat tidur, berempat. Aku, suami, anak 2. Anak makin gede-gede makin sempit dong ya mak. Jadi sampai suami aku tuh ibaratnya tuh tidurnya di sekoci kalau kita bilangnya. Jadi pakai kasur lipat kayak gitu ya. Terus udah gitu udah gitu akhirnya gini, sampai satu titik ada momen di mana aku dapat kajian tentang ini. Anak dalam Islam, anak usia 7 tahun itu harus pisah tempat tidur. Nah, kayak itu. Harus pisah tempat tidur. Ada aku mikir gimana caranya pisah tempat tidur, karena aku tinggal di Pondok Mertua Indah tuh memang cuma satu kamarnya, nggak mungkin aku minta pindah kamar lagi ya. Jadi tahun 2011 itu aku mendirikan Raza, ya di Pondok Mertua Indah itu gitu, ada buat kamar aku, ada space kecil buat online shop gitu. Nah, tahun 2016 aku berpikir, wah ini kalau aku terus-terusan di sini terus gimana gitu ya, masa berempat sih anak-anak sampai gede gitu kan ya, dan kita nggak ada privacy ya Maya gitu ya. Nah akhirnya mintalah sama Allah gitu ya, mintalah sama Allah. Jadi deadline-nya itu sebelum anak aku yang laki-laki itu 7 tahun, Oktober itu aku udah harus punya rumah sendiri gitu ya, punya rumah sendiri, anak-anak harus punya kamar masing-masing kan gitu. Kemudian tahun 2016 tuh ya. Nah,
2017 anak aku itu umur 7 tahun, bulan Oktober, ya, bulan Oktober. Izin Allah, September 2017 kami pindah ke rumah sendiri, wah alhamdulillah, tahun September 2017, kan deadline-nya Oktober 2017. Jadi izin Allah mendekati deadline itu alhamdulillah bisa tinggal di rumah ini, di rumah sendiri gitu. Jadi anak udah punya kamar sendiri, udah pisah masing-masing. Dan itu ngerasa kayak Masya Allah ya, kok bisa gitu ya Allah mengizinkan, padahal nggak kebayang banget gitu dulunya gitu kan bisa seperti ini gitu. Nah, itu yang mau aku sharing ke teman-teman dia tahun 2017. Nah, ada impian aku yang lain yaitu ke Tanah Suci, Mak, tahun 2018. Itu kan 2017 Oktober September ya pindah rumah, Februari 2018 ke Tanah Suci, Mak, ke Tanah Suci. Nggak cuma aku sendiri, nggak cuma sama suami, tapi bersebelas. Kebayang ya, bersebelas gitu. Dan saat itu duitnya nggak ada gitu ya. Ketika aku mau daftarin tuh duitnya nggak ada. Bener ya, kalau nggak salah Februari 2018 kalau nggak salah. Iya bener ya. Nah, gimana sih itu bisa terwujud? Itu yang aku pengen banget sharing ke teman-teman gitu ya. Dan ternyata kayak bisnis ya, bisnis itu ada polanya, bisnis itu ada strateginya, ada ilmunya, kayak gini loh. Jadi kita mengikuti senior-senior yang memang udah menjalankan berbagai strategi itu, lalu kita terapkan. Dibanding kita ngikutin mencari cara sendiri, mencari pola sendiri uh, yang pada akhirnya apa namanya ya, nyasar kemana-mana lah gitu ya. Justru biaya belajarnya malah lebih mahal kalau kayak gitu. Nah tuh ya, masih ada yang ngontrak ya, tenang Mak, bentar lagi akan punya rumah cash tunai ya, cash tunai lagi kan ya, no riba-ribaan gitu ya. Nah, maka apa yang aku lakukan saat itu sehingga beberapa impian-impian aku bisa terwujud, itu yang aku mau banget sharing sama teman-teman hari ini. Sudah siapkah? Sudah siap? Nah, yang pertama teman-teman harus siapkan alat tulis. Ayo yang lagi di rumah cari alat tulisnya, karena ini tipsnya agak panjang dan berbentuk pola ya. Oh iya, gini deh. Aku akan kasih hadiah ya, aku akan kasih hadiah. Hadiahnya mau apa nih? Yang ada di belakang aku? Mau tanaman, atau mau kursi, atau mau tas? Coba-coba. Mau apa nih hadiahnya nih? Jadi gini, kenapa ini masih berantakan banget? Jadi aku baru selesai meeting sama brand owner yang kece ini, orang Bogor ya. Kalau teman-teman ngikutin Makmuri itu sebenarnya nggak senang produksi, walaupun aku punya brand sendiri yaitu Raza. Aku nggak senang produksi sebenarnya gitu ya. Nah, aku akhirnya mencari teman-teman ke networking, kenalan-kenalan, siapa nih yang bisa produksi, yuk join kerjasama yuk gitu. Kalian yang ngurusin produksi, Mamuri deh bantu pemasarannya gitu. Nah, ini kami baru selesai meeting. Ini kece banget ya, ini produk lokal ya, produk lokal. Jujur aku bukan penggemar flat shoes, aku sport shoes banget gitu ya. Aku udah nggak sanggup pakai high heels. Dan aku nggak suka flat shoes karena kenapa, kalau aku pakai flat shoes yang model-model kayak gini tuh aku suka lecet banget kakinya gitu ya. Kaki aku gede, kaki aku lebar, aku size 40 gitu. Nah, dan aku nggak suka dengan produk flat shoes tuh karena dia suka kaku gitu kan ya. Nah, anehnya produk yang ini, lihat deh. Set. Produk yang ini tuh ya, lihat ya. Produk ini tuh ajaib banget ini. Nah, tuh lihat ya, lentur banget, Mak. Aku gini-gini tuh insya Allah nggak rusak. Tuh ya, lentur banget. Jadi pas dia datang bawa sampel, aku amazing ya. Ada ya produk flat shoes yang kayak gini gitu ya. Terus aku kan pakainya, ini mah iklan ya, apa ya, aku nggak sebut merek lah ya. Aku jujur, aku pakai sepatu tuh import ya. Karena untuk kaki aku yang secara kalsiumnya tidak sehat, aku nggak bisa pakai sepatu yang keras si tapaknya. Dan ini empuk banget tapaknya tuh, lihat ya, gendut-gendut. Dan ini bukan produk impor, ini produk lokal, keren banget. Dan ini juga bikinnya lokal nih bahan-bahannya. Dan ini lokal, Mak. Pengerjaannya tenaga-tenaga lokal, keren banget kan? Ini aku tadi baru selesai meeting. Nah, insya Allah ini Senin kami launching, open reseller gitu ya. Nah, ini ya keren banget ya. Gitu. Jadi apa mau ini hadiahnya? Coba aku baca ya. Mau apa nih hadiahnya? Flat shoes, tas. Tas ada 3 macam. Ada yang ini dan ini keren ya. Aku bilang sama ownernya, kamu jualnya kemurahan, aku bilang. Jualnya kemurahan gitu ya. Nih ada tali panjangnya ya. Jujur aku mah nggak suka kayak begini ya.
Aku sukanya pakai tali panjang dan ternyata dia bikin dengan tali panjang. Ini lucu banget. Resletingnya juga besi ya. Resletingnya besi. Ini lokal, Mak. Lokal punya. Kemudian ada yang model begini. Ya ini kan Koreaan banget nih, lagi trennya sekarang ya. Gini ya. Nah ini yang aku jatuh cinta. Nah ini yang aku jatuh cinta. Ini produk lokal tapi kualitasnya kece banget. Bisa gini dan ini ya kan kalau yang kalau teman-teman kelihatan, nah ini sini ya, dia tuh empuk banget ininya, beda sama tas yang udah aku punya. Ini tuh empuk banget dan aku kaget ketika dia ngasih harga, aku omelin karena harganya kemurahan. Takutnya dibilang tas murah gitu ya. Emang hadiahnya apa? Mau ini atau apa nih? Ada yang bilang flat shoes, ada yang bilang tas. Flat shoes kayaknya banyaknya flat shoes ya. Tas apa tuh tadi tuh, ada yang jawabnya mana itu, mau tas belum punya, tas aja buat bawa buku. Woi kece juga tuh ya, tas buat bawa buku. Boleh. Oke, aku sekali lagi tampilin iklan dulu sebentar. Nah ini deh teman-teman ya, alergi gluten. Nah ini cemilan bebas gluten. Mau tas nih, nantilah ya, tinggal gimana maunya aku ya. Ini baru sampel, ini produk sampel sebenarnya. Nah, nanti aku tanyain ya stok ukuran kaki teman-teman. Yang aman yang mana nih stoknya nanti. Oke, di luar itu ya, udah jangan mikirin dulu hadiahnya, fokus dulu kita belajar hari ini. Nah, udah siapin catatan ya, siapin catatan. Nah, oke nih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fahman, ya Allah, berikan pemahaman yang baik, berikan ini manfaat, dan tentunya teman-teman ketika teman-teman mewujudkan impian, aku percaya teman-teman yang nyimak ini impiannya adalah memang untuk di dunia, tapi untuk kebermanfaatan akhirat, insya Allah ya Mak ya. Kan kayak kita mau rumah, cash, nggak mau KPR, artinya kita sudah on the track bahwa kita tidak pakai riba kan gitu, bahwa kita mau melindungi anak-anak kita, keluarga dari hujan panas, dari harus apa namanya pindah-pindah kontrakan misalnya. Kemudian teman-teman mau punya mobil boleh, tapi niatkan mobil itu untuk bawa keluarga bawa keluarga dengan kegiatan yang baik, kemudian ajak jalan-jalan orang tua. Nah itu boleh banget kan gitu ya. Apalagi kalau aku nih, tau nggak impian aku yang belum terwujud, yang memang baru mau aku perjuangkan. Aku pengen banget punya kolam renang sendiri. Aku nggak punya kolam renang, aku pengen punya kolam renang. Yang kenapa aku harus kenapa impiannya tuh buat punya kolam renang gitu ya, tapi tetap ya harus diserempetin berkaitan dengan manfaat akhirat. Yang pertama, bikin punya berenang itu kan sunnah. Nah, berenang sunnah yang pertama. Kedua, aku nggak mau berenang itu bercampur baur antara perempuan sama laki-laki gitu kan. Nah, yang ketiga, supaya nanti ketika aku punya kolam renang, aku bisa ngajak nih teman-teman, teman-temannya anak-anak aku, teman-teman aku, yang nggak mau berenang jauh-jauh ataupun yang nggak mau bercampur, bisa dia berenang di tempat aku. Kan jadi amal soleh ya, insya Allah ya gitu. Jadi kalau teman-teman punya impian harus diserempetin dengan niat kebaikan dulu gitu ya. Oke, mohon maaf untuk iklannya sudah dulu ya, iklannya sudah dulu. Aku mau fokus dulu, kita ketik di sini. Oke. Ini ya, mana nih? Ntar ya, aku masih gaptek. Oke. Satu, nah ini ya, ayo bismillah ya, kita udah langsung merancang bagaimana sih strategi untuk mewujudkan impian ya. Yang pertama, teman-teman tentu harus membuat impian. Siapin kertas ya Maya. Tulis impian dalam kalimat present tense. Bener nggak sih kayak gini tulisannya? Oke. Nah, good. Itu Mak. Pertama ya, tulis impian dalam kalimat present tense, yaitu kalimatnya saat ini, gitu ya. Bukan misalnya akan, nah gitu. Akan punya rumah, nah itu nggak boleh. Tapi punya rumah, gitu ya. Apa tadi? Nggak boleh kalimat yang akan, ngawang-ngawang gitu ya. Tapi anggap itu terjadi sekarang, gitu ya. Bukan misalnya tadi pertama adalah kalimat present tense, apa ya? Pokoknya kalimat yang bukan menunjukkan nanti, tapi saat ini. Oke? Catat ya.
tulis impian dalam kalimat present tense. Kedua, ya, gunakan kalimat positif. Nah, gunakan kalimat positif. Misalnya, nggak ngontrak lagi. Nah, itu kalimat negatif. Tapi gunakan punya rumah. Nah, gitu ya. Tidak boleh menggunakan akan punya rumah, tapi punya rumah. Oke? Dan menggunakan kalimat positif. Tidak boleh kalimat negatif, misalnya tadi apa? Nggak ngontrak lagi. Nah, nggak boleh. Gitu. Oke ya. Catat ya. Nah, gini, biar fair nih, biar fair ya. Jadi, aku akan pilih pemenangnya, ya. Aku akan pilih pemenangnya berdasarkan yang bisa menyimpulkan tema kita hari ini. Nomor satunya apa, nomor duanya apa. Tulis di komen ya, nanti sampai selesai. Siapa yang nanti paling cepat ketika aku bilang dimulai. Nah, gitu ya. Nanti langsung cepet-cepetan menyimpulkan apa saja tahapan-tahapan mewujudkan impian yang hari ini kita pelajari bareng-bareng. Nah, dia yang bisa menjawab dengan benar, urutannya benar, isinya benar, boleh pilih deh. Asik. Boleh pilih ya. Nanti aku minta izin dulu nih sama owner ya. Ini bukan barang aku. Tapi boleh lah ya, insya Allah. Ini ownernya kece banget, orang yang baik. Mak Reza, orang Bogor ya. Nanti aku akan minta izin untuk dicomot nih salah satu dari produk-produknya yang kece ini untuk teman-teman yang hadir sekarang. Oke, jadi nanti kuisnya adalah tulis kesimpulan dari materi kita hari ini. Oke ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi tulis impian dalam kalimat present tense ya. Tidak boleh akan, nggak boleh. Seakan kita sudah terjadi seperti itu ya. Berikutnya kayak gunakan kalimat positif ya. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif karena di otak kita itu tidak bisa mencerna kalimat negatif. Misalnya gini, kita nyuruh anak-anak lagi pada lari-larian di rumah. Kita bilang jangan lari kak, maka dia akan lari gitu loh mak. Maka yang harusnya kita gunakan stop, kakak stop, jalannya pelan-pelan aja, itu habis dipelicin kak, gitu kan, pelan-pelan aja jalannya, nah kayak gitu. Tapi kalau kita bilang jangan lari-lari, nah, mereka akan lari, anak-anak kan gitu ya. Nah itulah memang cara kerja otak kita tuh kayak gitu katanya. Oke, yang berikutnya. Oh. Yang berikutnya adalah geng. Nah, yang berikutnya adalah personal. Ya, yang berikutnya adalah personal. Jadi harus apa ini? Nah gitu. Saya punya kolam renang air hangat. Ya gitu ya. Saya punya kolam renang air hangat. Nah, itu tuh kalimatnya present tense secara personal ya kan? Kemudian tadi apa? Kalimat positif. Oke ya. Udah 3 tuh ya. Hutangku lunas. Nah, kalau hutangku lunas berarti bisa bebas hutang. Nah, nanti jadi hutang ya. Apa kalimat positifnya pengganti hutang ya? Punya rumah dengan taman, rumput, kolam renang, musola dengan tempat wudhu kecil di sebelahnya. Amin. Wow, masya Allah, keren. Oke, berikutnya. Nah, ini. Berikutnya adalah ya, apa berikutnya? Detail mah impian tuh. Jadi jangan gini, mau punya uang banyak teh berapa? Ya, bagi orang-orang tertentu 100.000 itu udah banyak loh, kayak gitu. Karena mereka belum tentu setiap hari bisa makan, ya nggak? 100.000 itu udah banyak. Tapi buat temen aku, ada temen aku tinggal di Bogor ya, itu omsetnya 1 M seminggu. Dahsyat banget ya, Maya. Wah, 1 M tuh seminggu, Masya Allah ya. Jadi bagi dia, dia standarnya itu 1 M, mungkin seperti itu. Bagi kita kayaknya punya omset 10 juta udah oke misalnya gitu ya. Maka berdoalah dengan detail. Jadi tidak boleh uang banyak gitu. Karena si otak kita itu tidak bisa mencerna banyak tuh berapa. Pada akhirnya nanti action-action yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita pengennya banyak, ternyata
banyaknya udah dikasih nih sama Allah, tapi menurut kita nggak cukup lah, kan tadi bilangnya banyak. Nah, kayak gitulah ya, ibaratnya kayak gitu. Kemudian mau punya rumah. Nah, bahkan sampai detailnya itu ya, suami aku tuh punya impian kalau teman-teman main ke rumah aku nih ya, ayo ayo main ke rumah aku gitu ya. Teman-teman ke rumah aku tuh kalau dari pinggir jalan raya itu nggak kelihatan karena memang jalannya tuh masuk masuk gang gitu. Gang itu memang gang menuju rumah kami, bukan ke rumah orang lain dan itu cuma mau satu mobil gitu. Jadi masuk gang, kemudian di dalamnya tuh gede gitu. Dalamnya lebih gede lagi kayak gitu. Nah, itu ternyata itu impian suami aku dari dulu tuh, pengen banget yang kayak gitu. Nah, jadi dengan kita mendetailkan, jadi kayak kita kayak udah memvisualisasikan gitu, pengen itu kayak gimana kayak gimana. Nah, ketika aku pengen punya rumah, aku udah mendetailkan bahwa rumahnya itu anak-anak punya kamar sendiri. Nah, teman-teman yang anaknya 4, anaknya 5, boleh. Berarti kan kalau teman-teman anaknya 4, berarti kan punya kamar minimal 5 ya. Buat orang tua, masing-masing anak-anaknya punya kamar sendiri. Belum kamar pembantu misalnya, belum gudang dan apa. Jadi detailkan. Mau punya rumah, rumah yang seperti apa, mau punya mobil, ayo mau mobil yang gimana. Aku juga salah juga ketika aku bilang pengen punya mobil, aku nggak ngerinciin waktu itu. Akhirnya mobil aku yang sekarang ya memang bukan impian aku ya, gitu ya. Masih nabung-nabung gitu. Tapi intinya nggak bersyukur mak. Tapi semakin detail kita punya impian, nanti kita akan semakin semakin jelas maunya kemana. Kayak kami berangkat umroh ya tahun 2018 Februari. Aku membuatnya detail. Aku berangkat umrohnya sama siapa? Gitu. Aku berangkat umrohnya bersebelas waktu itu, bersebelas. Sama aku, suami, mertua, orang tua, adik, ipar, nah kayak gitu. Jadi aku udah detailin, aku berangkat segini. Kenapa butuh detail? Sehingga kita tahu berapa yang harus kita capai. Ya kan? Kayak mau punya rumah. Rumahnya luas tanahnya berapa? Bangunannya bagaimana? Ada kamarnya berapa? Kamar mandi berapa? Harga rumahnya berapa sih kalau untuk yang kita mau tuh? Nah, kayak gitu. Kayak kolam renang yang lagi aku pengen. Kolam renang itu untuk pembuatan kolam renangnya aja itu sekitar 200 juta katanya. Belum untuk beli tanahnya ya enggak? Belum untuk dekor-dekornya misalnya kayak gitu. Jadi kita udah tahu dulu nih seperti apa impian yang kita mau. Gitu. Oke? Yuk coba aku cek di komen nih. Bikin bikin ayo. Eh mana nih? Lunas amanah mau berangkatkan mama dan mamang umroh dan mana? Ya. Bapak ingin memiliki mobil Innova putih terbaru, ingin memiliki rumah 200 meter. Good, keren nih. Anak-anak punya kamar sendiri, ada taman bermain. Nah, gitu ya. Good, keren. Jadi jangan rumah secukupnya, rumah besar-besar tuh berapa. Nah, ini keren banget nih detail. Ya. Nah, mau milikin mobil, mobilnya apa? Innova putih terbaru. Wih, keren banget nih. Oke ya, itu sudah detail. Nah, mau membadalkan umroh almarhum boleh. Oke, coba lagi. Mana nih? Anak-anak punya kamar sendiri, punya rooftop garden. So sweet. Dengan rumput sintetis warna hijau, tanaman hias, ayunan dari kayu, dan kolam renang portable untuk anak-anak. Good, keren banget nih. Ayo, ayo. Catat lagi impian-impiannya. Amin ya Allah. Teman-temanku yang ketik impiannya di komen, kabulkan ya Allah, mampukan ya Allah. Amin, amin. Oke. Nah, nah tadi udah detail ya. Nah, yang kelima. Yang kelima adalah geng-geng. Apa yang kelima? Batas waktu. Gitu. Ya, yang kelima ada batas waktu. Harus ada deadline ya, Mak. Jadi kayak waktu aku ngebangun rumah, waktu aku pengen rumah ini ya, aku udah ada batas waktunya. Kapan harus terwujud? Yaitu sebelum anak aku umur 7 tahun. At least minimal ketika anak aku 7 tahun tuh udah langsung bisa pisah rumah, bisa kamar gitu, Mak, bisa tempat tidur gitu. Nah, akhirnya karena aku udah punya deadline, jadi kita tahu apa yang harus kita kerjakan gitu. Ya, jadi kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Sehingga ini ada batas waktunya. Kayak mau umroh, kapan umrohnya? Gitu, Mak. Kapan umrohnya? Tadi kan udah detail tuh sama siapa aja. Bahkan mau pakai travelnya apa, yang harga berapa berangkatnya. Kemudian berangkatnya sekarang kapan? Tadi ada yang bilang mau punya Innova putih, harganya berapa, ya kan? Kemudian kapan? Gitu. Kalau udah ada deadline-nya, nanti kita akan mudah untuk bikin perencanaan-perencanaannya. Nah, ini ada yang dari YouTube nih, Mbak Putri. Punya omset 100 juta per bulan, semua hutang lunas, berangkat umroh bareng suami, mertua, dan orang tua. Oke, tinggal pasang deadline-nya ya. Tapi kalau menurut aku, teman-teman, Mbak Putri dan juga teman-teman yang lain, please jangan punya target berupa omset.
ya. Karena omset itu kan ada modal di dalamnya. Dan omset belum tentu ada profit, benar ya? Apalagi di kala kayak kita nih di akhir tahun nih, pada sale, cuci gudang, wah itu udah jual harga modal ya. Bahkan pun jual harga modal, bahkan ada yang jual di bawah harga modal, yang penting cair jadi uang misalnya. Maka kalau aku nggak setuju kalau target kita adalah omset. Target kita adalah profit harusnya gitu, karena profit lah yang boleh kita ambil kan. Kalau omset tapi itu adalah modal, nggak boleh kita ambil, sehingga nanti nggak bisa buat bayar utang, nggak bisa buat pergi umroh, ya kan. Jadi targetnya please jangan omset, tapi harus profit. Mau punya profit berapa? Good nih, keren nih, udah pada mulai pasang tahun. Usahain sama bulan, Mak. Kayak aku ngebangun rumah kan jelas di Oktober 2017. Nah, gitu. Yes, bukan bukan mending, wajib target itu hanya profit, bukan omset ya. Sekali lagi, omset itu ada modal yang harus tetap diputar, nggak boleh kita makan. Sedangkan yang kita untuk membayar impian-impian kita kan itu kan dari profitnya, bukan dari omsetnya. Oke, nah itu ada yang lunasin semua utang orang tua dan memberangkatkan haji Bapak. Hutang orang tua berapa dan kapan mau dilunasinya? Lalu mau berangkat hajinya yang tahun berapa gitu ya? Yuk didetailkan. Oke, aku balik lagi ya, aku ulang. Yang pertama apa tadi? Tulis impian dalam kalimat present tense, kemudian gunakan kalimat positif, lalu personal ya. Jadi saya punya kolam renang Oktober, kelamaan ya Oktober ya. Habis lebaran teh 4 bulan lagi ya. Kayaknya seru kalau nanti pas liburan lebaran keluarga aku pada ngumpul di sini pada berenang ya. Tiga bulan lagi lah, 3 bulan lagi. Ya ampun, 3 bulan lagi. Mak mau bantuin doain nggak nih? Aku punya kolam renang 3 bulan lagi. Januari, Februari, Maret. Lebaran tuh bulan apa sih? Mei ya? Mei, Januari, Februari, Maret lah udah beres ya kolam renangnya ya. Januari, Februari, Maret. Mak jadi saksi loh, aku berjuang untuk bisa punya kolam renang ya. Tapi bantuin doa dong ya, sama bantuin closing ini. Misalnya saya Maret 2021 punya kolam renang 100 meter. 100 meter tuh gede atau kecil sih kolam renang, nggak ngerti aku. Ya nanti didetailin lagi itu ya. Dan pakai deadline. Oke ya. Jadi tadi yang pertama tulis impian dalam bentuk kalimat present tense, kemudian gunakan kalimat positif secara personal ya. Lalu detail ya, tadi kolam renangnya harus ada ukurannya, Mak. Jadi aku sudah harus mencari contoh-contoh kolam renang, ada ukuran-ukurannya, kemudian aku paham tentang biaya-biayanya dan sebagainya. Kemudian aku punya deadline, harus ada batas waktunya kapan. Gitu. Jadi ketika ini sudah tersusun dengan baik, maka si otak kita kan gini, kita kan ngimpi itu kan bukan cuma ngawang-ngawang ya, mau terwujud, benar nggak? Maka supaya terwujud kan ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Ikhtiar itu diawali dari mana? Dari otak dulu berpikir. Si otak tidak bisa berpikir kalau impiannya punya uang banyak. Banyaknya berapa gitu. Nggak jelas langkah-langkah yang harus dilakukan. Maka, nih aku bikin di sini ya. Oh, bukan, silakan komen nih. Aku edit dulu. Maka yang teman-teman lakukan adalah impian diubah menjadi target dibuat menjadi wait. Ayo sambil tulis teman-teman, mau apa impiannya? Tadi sudah harus detail ya, sampai 5 tadi itu ya. Impian juga menjadi target menjadi perencanaan. Oke, ini dia. Nah, ini dia, Mak, yang aku lakukan. Tadi kan kita udah bikin impian tuh sampai 5 ya, sampai 5 tuh tadi. Nah, yang lakukan berikutnya adalah kita buat impian, ibaratnya kan punya kolam renang. Kita buat menjadi target, lalu turunkan menjadi perencanaan ya. Jadi, oke nih, mau punya kolam renang harus sudah jadi di Maret 2021, berarti 3 bulan lagi. Maka butuh dananya berapa? Nah, dari mana sih mendapatkan itu? Nah, gitu kan, baru mikir kan ikhtiarnya, jadi harus logis gitu. Bukan cuma ngawang-ngawang, terus doa, terus kita nggak bergerak, tidak sesuai dengan impiannya gede, actionnya nggak gede. Nah, itu yang bikin impian kita sulit untuk terwujud. Jadi, impian diubah menjadi target,
Dari target kita turunkan menjadi perencanaan, oke harus ada sekian uangnya, berarti aku harus ngapain aja nih, harus ngapain aja gitu. Sehingga dengan adanya batas waktu, detail, ada target yang jelas, kita tuh jadi kreatif. Betul deh, jadi kreatif banget dan kita menjadi oke, apalagi nih harus aku pelajari, kompetensi diri aku apa yang harus aku tambahin lagi. Aku harus bernetworking kemana nih? Aku harus cari apa lagi nih? Nah, kayak gitu, Mak. Itu jika kita punya target yang jelas sehingga kita akan punya berbagai perencanaan-perencanaan. Nah, lalu perencanaan-perencanaan ini kita jabarkan menjadi action-action gitu. Nah, aku tuh orangnya kalau teman-teman udah pernah tes Stephen belum ya? Aku tuh kalau di tes Stephen katanya aku thinking itu orang pemikir ya. Jadi segala-gala dipikirin dan itu bikin mumet. Pernah gak sih ngerasa aduh banyak banget yang harus dikerjain tapi bingung harus apa dulu gitu kan? Nah itu aku paling nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Aku mumet banget. Jadi aku kalau aku lagi banyak pikiran, banyak yang harus aku kerjain, langsung aku tulis, aku coret-coret gitu. Nah dari dulu itu aku kan gini, aku target tahun 2011 itu kan di dunia digital marketing ya. Tapi untuk aku seorang yang bergerak di dunia digital marketing, aku belum bisa untuk bikin planning tuh pakai Google atau pakai aplikasi-aplikasi di handphone gitu ya kan ya, yang gadget-gadget lah nggak bisa. Aku tetap harus ditulis gitu. Jadi kalau aku punya perencanaan tuh tetap harus ditulis gitu, apa tuh ditulis, apa ditulis gitu. Kayak misalnya nih ya, ini Desember ya. Nah ini Desember, tuh ya udah penuh tuh jadwal aku tuh. Jadwal aku Desember ngapain aja, ini udah aku tulis di sini. Jadi aku kemana-mana itu nih dibawa gitu sama aku. Terus aku suka nyari-nyari berbagai ini jurnal ya, suka nyari berbagai jurnal. Nah pada akhirnya tahun 2016, sekarang tahun berapa sih? 2020 ya, tahun 2019. Nah, tahun 2019 aku memutuskan kayaknya dari berbagai jurnal yang aku beli tuh belum sampai ada yang srek banget sama yang aku mau gitu. Belum sampai srek yang aku mau. Belum sampai sesuai dengan kebutuhan aku gitu. Jadi kan tadi kan ada impian menjadi target, perencanaan ya kan. Nah, perencanaan itu harus aku tulis, Mak. Jadi aku punya impiannya apa, jadi aku tulis di sini. Nah, ini kan udah buluk banget ya. Ini karena udah aku pakai. Nah, ini adalah contohnya yang bagusan ya. Ini contohnya ya. Jadi ini untuk setahun ini aku bikin tahun 2000 berapa tadi? 18 ya. Karena untuk aku di tahun 2019 salah. 2019 untuk aku pakai di tahun 2020. Nah, gitu kalau nggak salah. Iya, ya benar. Nah, jadi di sini awalnya ini punya siapa ya. Kemudian ini ada kalender. Nah, di sini, Mak. Nah, ini my big dream. Nah, ini ditulis tadi impian-impiannya apa. Karena kalau impian itu tidak divisualkan, aku orangnya visual banget soalnya. Kalau itu udah kayak lupa gitu. Jadi kayak lupa, nggak termotivasi. Tapi ketika aku pasang di sini ya, my big dream-nya, kayak misalnya renang, aku tinggal cari aja di internet gambar kolam renang yang bagus, ya aku print lah atau apalah, lalu nanti tempel di sini. Teman-teman tempel di sini. Yang pengen mobil, tempel di sini. Karena pada dasarnya manusia itu mayoritas itu orang visual, Mak. Jadi kalau terlihat secara visual itu akan lebih enak banget gitu. Nah, di jurnal-jurnal yang lain aku nggak ngedapetin, pada akhirnya aku bikin sendiri jurnal ini. Bukan aku sih, tim aku ya, tapi aku yang aku yang minta isinya kayak gini-gini karena sesuai dengan kebutuhan aku. Kemudian ini nih ada quotes-quotesnya. There's no limit in your hopes. Jadi kalau aku buka-buka jurnal aku sendiri teh ada motivasi memang itu aku berkaca gitu buat aku sendiri gitu. Nah, ini target setahun. Nah, tadi kan dari impian itu kan udah ada target ya kan? Nanti di sini tulis mah targetnya. Mau apa aja ditulis di sini targetnya. Nah, kemudian nanti achievement. Jadi ini kan targetnya. Nanti yang apa-apa yang sudah tercapainya aku tulis di sini. Gitu. Ini sampelnya ya, teman-teman lihat. Nah, kemudian kayak ini kan tadi kan udah ada perencanaan. Berarti kan dari perencanaan itu kan kita tahu ya, actionnya apa. Oh, ternyata aku harus memperbaiki skill komunikasi aku. Aku harus memperbaiki apanya, apalagi. Di sini aku tulis nih, aku butuh buku apa aja, ya kan? Kemudian seminar-seminar yang harus aku ikutin. Tahun 2019 tuh aku ikut sekolah CEO, kemudian aku beli tiket RD, kemudian aku tahun
2017, 18 aku ikut sampai 3 kali kelas workshopnya branding dan sebagainya. Jadi ditulis gitu, aku butuhnya tuh apa aja, sehingga kita sesuai dengan perencanaan, maka target akan tercapai, impian akan terwujud. Nah, apa yang membuat teman-teman nggak nyampe impian? Kan teman-teman nggak bikin polanya kayak gini gitu. Impian cuma ngawal-ngawal doang, awal-awal doang. Kalau bahasa Betawi itu anget-anget tai ayam, gitu ya. Cuma anget-anget semangatnya di awal doang gitu. Karena tidak ada lain yang jelas, tidak ada batas waktu yang jelas. Kemudian tidak diturunkan menjadi perencanaan. Dari perencanaan boro action ya kan, ini aja bingung harus ngapain karena teman-teman tidak berus ini. Nah kemudian aku bikin ini, aku harus ikut komunitasnya apa aja karena kan kita butuh melebarkan sayap ya Maya, networking ya. Aku ikut aku ikut komunitasnya apa aja, networkingnya kemana aja. Ini aku bikin sesuai dengan kebutuhan aku. Nah nanti ini misalnya nih Januari, nah ini ada target harian hari ini aku jadwalnya. Kemudian, nah ini yang keren banget. Jadi ini gara-garanya setelah aku ikut sekolah CEO, ada salah satu penyelenggara di sana namanya Mas Bondan. Aku ngefans banget dengan Mas Bondan. Hai Mas Bondan, kalau kamu nonton video ini, thanks to you ya, aku ngefans banget. Di salah satu videonya Mas Bondan di YouTube itu ada dibahas tentang Miracle Morning. Lalu aku cari, apa itu Miracle Morning gitu kan ya. Nah, ternyata Miracle Morning itu, jadi ternyata gini, orang-orang hebat di dunia itu, mereka melakukan Miracle Morning. Jadi ternyata Miracle Morning itu dalam Islam tuh ada loh ternyata. Cuma memang kita belum paham aja gitu. Bukunya berapa harganya? Bukunya ini nggak tahu masih ada nggak ya? Kayak tinggal sedikit lagi. Kalau teman-teman mau boleh inbox aku yang di YouTube, bisa cari Facebook aku atau Instagram aku, boleh inbox aja. Karena ini memang aku jualnya murah meriah. Setebel ini sekarang lagi promo cuma berapa ya? Ada 120.000 gitu kalau nggak salah. Cuma 120.000. Jadi teman-teman sebulan ya cuma 10.000 doang ke tahun ya, ini buat setahun 120.000, yang mau langsung aja ya. Nah kembali dengan Miracle Morning. Nah jadi Miracle Morning itu adalah kegiatan di pagi hari yang kita lakukan ya. Setelah aku pelajari, ini kan dalam Islam ada sebenarnya, cuma sayangnya orang-orang belum mempelajari. Mana dia? Hilang. Oke, sudah muncul lagi. Mungkin tadi internetnya mati. Yang mau jurnalnya boleh inbox aku, teman-teman. Boleh inbox aku yang di Facebook ya, yang di YouTube boleh cari Facebook aku atau Instagram aku. Ini mah murah sendiri dan ini aku bikin sesuai dengan kebutuhan aku ya. Jadi ini Miracle Morning. Yang pertama itu silence. Dari dalam Islam itu kan kenapa dianjurkan untuk tahajud ya Maya. Jadi dalam waktu, jadi ketika pagi hari yang namanya kita mikirin cucian, mikirin masak apa hari ini, anak-anak sebagainya, belum online shop dan sebagainya, kan mumet banget ya Mak ya. Jadi pagi hari itu kita harus tenang dulu, fokus dulu, gitu, cooling down dulu, waras dulu, gitu ya. Maka di sini ada silence, jadi ada untuk aku harus silence, baik silence-nya itu tahajud atau silence-nya di zikir pagi, bisa kayak zikir pagi, kemudian tahajud boleh. Jadi orang-orang hebat di luar sana itu mereka melakukan, kalau mereka di luar negeri mereka yoga dulu atau meditasi dulu gitu, karena itu kan caranya mereka. Kalau caranya Islam kan kita tahajud, kita bisa zikir pagi dengan pokoknya bikin kita tenang, nah gitu, nggak mumet pagi-pagi. Nah yang kedua adalah afirmasi. Jadi afirmasi itu kita berprasangka, dalam Islam afirmasi adalah berprasangka baik kepada Allah. Ya kan dalam Islam itu ada prasangka hambanya gitu ya. Ternyata orang-orang di luar negeri sana mereka mengaplikasikan itu, jadi mereka afirmasi. Jadi hari ini tuh mikirin yang baik-baik, mikirin yang bagus-bagus. Hari ini closingnya banyak nih, si mbak ini akhirnya closing nih, karyawan aku kerjanya produktif nih, anak-anak aku baik-baik semuanya, anak-anakku semangat nih makan. Jadi kita berprasangka baik sama Allah, bahwa Allah menghadirkan banyak kebaikan-kebaikan hari ini. Jadi kalau kita udah settingnya negatif duluan, maka itu akan terwujud. Ingat ya, Allah sesuai dengan suaranya keputus-putus. Udah lancar belum sekarang suaranya? Kayaknya udah lancar ya. Allah sesuai dengan prasangka hambanya ya Mak ya. Maka ya, jadi ini wajib banget
kita sebagai umat Islam, ayo mengimani apa yang sudah memang tertuang dalam Al-Quran gitu ya. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka di pagi hari aku harus jaga banget afirmasi aku. Harus yang positif-positif nih gitu ya. Nah yang ketiga, visualisasi. Jadi kita harus membayangkan secara visual gimana happy-nya kita ngelihat karyawan tuh pada mainan solasi. You know mainan solasi, packing ya. Pada packing, terus CS-CS tuh closingannya banyak, tertera tuh angkanya banyak. Jadi kita visualkan yang baik-baik aja ya, kita visualisasinya. Nah itu kan tadi yang ketiga. Nah yang keempat adalah exercise, yaitu olahraga. Dan dalam Islam kan memang sunnah ya Maya kita menjalankan olahraga gitu. Jadi ternyata olahraga itu bukan hanya dilihat dari sisi sehatnya, tentunya kita sebagai ibu rumah tangga yang kerjaannya banyak banget harus sehat, harus fit ya Maya. Tapi sebenarnya kalau di sini dilihatnya adalah bahwa olahraga itu bisa mengeluarkan hormon endorfin. Bener nggak sih endorfin? Pokoknya yang bikin kita happy, bikin kita bahagia. Jadi ketika kita olahraga, hormon happy itu keluar, Mak. Nah, maka dibutuhkan banget nih di pagi hari kita exercise. Nggak mesti yang terlalu berat katanya. Pokoknya sampai kita udah keringetan, sampai kita ngerasa happy gitu. Nah, itu udah cocok untuk kita bisa menjalankan pagi ini dengan gembira gitu katanya. Nah, itu ada di exercise ya. Di dalam Islam kan juga disunahkan olahraga. Nah, yang kelima adalah reading, yaitu membaca. Nah, ibaratnya gini teman-teman. Ada nggak sih yang ngerasa gini, bisnis aku kok gini-gini aja ya Mak Muri ya, aku mentok deh jalanin bisnis gitu ya, kenapa kok gini-gini aja gitu ya. Nah, coba deh, pikir deh, kenapa bisnisnya gini-gini aja, ya kan, kenapa gitu ya. Aku pun dulu nggak ngerti kenapa bisnis aku nggak maju-maju, mentok aja gitu ya. Nah, hingga suatu hari aku mentoring sama satu guru aku, di nasihat yang paling nempel banget ya dari guru aku cerita itu bahwa bisnis itu, kapasitas bisnis itu sesuai dengan kapasitas pemiliknya. Jadi kenapa bisnisnya bisa besar? Karena kapasitas dirinya dia besar. Kenapa bisnisnya mentok? Karena kapasitas dirinya mentok, nggak ditambah-tambahin lagi. Kayak gitu, Mak. Jadi ibaratnya gini, teko nih, teko. Teko itu mau dituang keluarnya susu kalau diisi susu, benar nggak? Teko itu pada akhirnya nggak keluar apa-apa karena emang isinya udah habis gitu. Kita udah kayaknya udah mengeluarkan segala cara deh gitu ya. Ternyata hasilnya kok baru segini. Ya memang ternyata cara yang kita lakukan itu belum sebesar yang mau kita gapai. Tadi impiannya gede tapi kapasitas diri kita nggak gede. Kayak ibaratnya kita kayak ujian SD pasti gampang, ujian SMP lebih susah dari SD, ujian SMA lebih susah lagi, benar nggak? Ujian kuliah lebih susah lagi gitu. Kalau anak kuliahan ngerjain soal SD pasti gampang, anak SD pengen ngerjain soal kuliahan pasti nggak bisa kan gitu. Artinya memang kapasitas dirinya belum sampai sana nih si anak SD. Sama dengan kita jalanin bisnis, Mak. Ya, jadi kita nih masih ece-ece sekarang nih, kita impiannya segini. Tapi kalau kapasitas diri kita nggak ditambah-tambah, ya nggak bisa. Ya kan? Jadi bukan hanya karena, ih dia sukses kenapa ya, amalannya apa ya, sedekahnya bagaimana ya, tapi ketika dia sedekah, dia juga ikhtiar, benar nggak? Dia juga ikhtiar. Maka di sini nomor 5 adalah reading. Jadi aku ngewajibin banget diri aku untuk setiap hari harus baca. Kita paham bahwa emak rempong waktunya sedikit, maka aku nggak terlalu membebani diri aku untuk baca buku langsung tuntas, enggak. Satu halaman, 2 halaman itu it's okay kok. Yang penting ada nutrisi yang dimasukin ke sini. Sehingga ketika ada nutrisi yang dimasukin ke sini, ada yang bisa kita keluarkan, yaitu karya, strategi, cara-cara. Nah, gitu. Bisa ngurusin karyawan, bisa ngurusin iklan, bisa ngurusin ini itu. Karena di sini di input dulu, dikasih nutrisi dulu, baru ada yang bisa kita keluarkan karyanya, gitu, Mak. Nah, di sini ada baca. Maka dalam Islam juga ada apa? Ikro. Nah, ya kan? Jadi Miracle Morning ini dalam Islam tuh udah ada banget sebenarnya. Masalahnya kita kurang ngaji aja ya. Ternyata di sini ada ikro. Jadi pagi-pagi teh ikro dulu, Mak. Pagi-pagi kasih nutrisi dulu gitu. Nah, yang keenam adalah scribing. Scribing itu nulis. Ya nulis, maklum, mak rempong ya kan, segala-gala dipikirin jadinya mumet. Kalau udah mumet bawaannya apa? Ngomel. Betul? Ya nggak sih? Ya kan? Ngomel nah, akhirnya ya. Nah, makanya di sini ditulis nih. Nah, ditulis. Hari ini nih ada nih ya, have to do. Hari ini Miracle Morning. Nanti aku checklist, hari ini aku udah silent belum, aku udah exercise belum, aku udah reading, nanti di checklist di sini. Sehingga ini membuat aku bisa komitmen terhadap Miracle Morning.
Kemudian nanti di sini have to do-nya apa? Misalnya ini dari urusan rumah tangga sampai urusan bisnis aku tulis biasanya beli makanan kucing, ke dokter gigi misalnya gitu ya. Kalau ini urusin produksi, cek stok misalnya, evaluasi tim penjualan. Nah, itu ditulis di sini nih. Nanti kalau aku sudah lakukan checklist. Nah, yang berikutnya adalah di sini ada 2 kotak yaitu achievement sama evaluasi. Nah, achievement sama evaluasi ini aku terinspirasi dari AA Gym. Waktu itu aku lupa ya tahun berapa aku simak videonya Agim tuh tentang ini. Jadi orang-orang hebat di luar sana itu mereka melakukan yang namanya evaluasi diri. Ya, hari ini aku udah ngapain aja ya, nah gitu Mak. Jadi kalau kita menyalahkan orang lain terhadap ketidakberhasilan kita, maka kita tidak akan bisa berubah. Benar nggak? Segala sesuatu yang kita lakukan, apapun dampaknya, apapun hasilnya, kita terima dan kita evaluasi diri. Hari ini apa yang harus aku evaluasi? Nah, gitu. Oh, ternyata strategi marketing kayak gini salah. Oh, ternyata cara ngurus karyawan gini harus aku perbaiki ternyata. Oh, ternyata kemasan produknya harus dibenahi, misalnya kayak gitu ya. Maka aku tulis di sini, di bagian evaluasi nih. Sama terhadap misalnya ke anak-anak misalnya, oh cara ngajarin apa tuh tadi ya? Cara ngajarinnya gitu ya misalnya gitu. Yang ke-6 tuh masih nomor 5. Memang cuma 5 Mak yang untuk targetnya itu ya. Nah, achievement. Achievement itu adalah pencapaian kita hari ini. Nah, pencapaian kita hari ini nggak mesti yang misalnya omset gitu ya 10 juta. Bukan, achievement tuh bukan itu. Jadi ini yang berkaitan dengan personalnya kita, perbaikan dirinya kita apa. Jadi lebih tepatnya achievement tuh seperti apresiasi diri. Seperti apresiasi diri. Misalnya achievement seharian nggak ngomel, itu achievement ya kan nggak sih Mak? Dikit-dikit kan mama ngomel, tapi hari ini karena controlling diri aku bagus, self aku bagus, ketika anak-anak apapun yang terjadi, aku sabar gitu, aku nggak ngomel. Nah, itu udah menjadi achievement loh buat aku gitu ya. Terus kemudian ketika aku misalnya aku berhasil kayak ini nih, achievement aku hari ini tau nggak apa? Aku turun 2 kilo. Karena aku targetnya turun 7 kilo ya, pas tadi pagi nimbang teman-teman aku turun 2 kilo dan aku happy banget. Jadi aku akan tulis achievementnya turun 2 kilo gitu ya. Jadi menghargai, memberikan apresiasi terhadap diri kita, walaupun kecil, itu yang akan membuat diri kita semangat untuk besok lagi. Sehingga akan ada rasa syukur, akan ada progres kecil-kecil yang untuk mencapai impian besar. Tanpa ada progres kecil, impian besar tidak akan tercapai, ya kan? Kan kita kan dari TK dulu, SD dulu, kelas 1, 2, 3, 4, itu kan tahapan-tahapan kecil. Sampai akhirnya kita lulus universitas, gitu. Tetap harus ada tahapan-tahapan kecil. Ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, dan sebagainya, gitu. Oke, miracle morning. Oke, aku ulang ya. Pertama adalah silent, yang kedua afirmasi, yang ketiga visualisasi, yang keempat exercise, yang kelima reading, yang keenam scribing. Scribing itu nulis. Nah, nulisnya di sini Mak. Jadi aku tulis nih. Jadi apa-apa yang ada di pikiran aku hari ini aku mau ngapain tuh aku tulis di sini. Nah, jadi kalau udah ditulis, udah plong otak aku. Jadi aku baru ngelihat visual nih. Lalu dari have to do ini yang banyak ini aku mikir mana yang lebih prioritas. Sehingga tidak semua pekerjaan kita kerjain di pagi hari bikin mumet ya kan. Mana yang prioritas, mana yang penting, mana yang darurat, mana yang bisa nanti, mana yang memberikan dampak lebih besar. Maka itu yang duluan aku kerjain. Enak kalau udah kita tulis seperti ini gitu. Nah, ini yang ini yang ada di jurnal. Di jurnal aku ya aku cetaknya nggak banyak karena emang dia buat buat tim gitu kan ya. Kalau teman-teman mau boleh inbox aku ya. Silent maksudnya gimana? Tadi udah. Silent itu kalau dalam Islam itu bisa tahajud. Jadi bikin kita tenang, bikin kita kalem, bikin kita meningkatkan kesadaran kayak gitu. Bisa dengan tahajud yang khusyuk, sholat subuh mungkin atau zikir pagi gitu. Tapi kalau sholat subuh kan mungkin udah bareng-bareng sama keluarga ya. Nah, enaknya saat tahajud, jadi bener-bener tenang banget suasananya. Nulis, scribing. Nah, ini ya. Nah, ini ditulis nih. Ini ada setiap hari, tanggal 1, 2, 3, 4 gitu, Mak. Nah, ini tulis ya. Ini isi dari jurnal. Kemudian di sini nanti ada catatan, ada notes. Nah, ini ada kertas buat notes-nya segini. Kemudian
ada quotes lagi, there's no limit in your hopes. Ya, nanti ini Februari, tulis lagi apa jadwal-jadwal aku di Februari, kemudian tulis lagi have to do aku hariannya, evaluasi aku hari ini, achievement aku hari ini, tulis. Nah, ini terus sampai 1 bulan ya. Kertasnya tebel, jadi nggak gampang rusak. Kemudian bisa, dan aku senangnya nulis tuh pakai pensil. Ya, ini kan yang contoh, ini yang punya aku, yang udah buluk. Dan aku senangnya tuh nulis pakai pensil nih, pakai pensil ya. Jadi sometimes kan ada perubahan jadwal, kemudian ada perubahan perencanaan atau apa segala macam, aku lebih senang pakai pensil. Jadi bisa aku hapus-hapus. Jadi emang aku bikin ini buat aku banget gitu. Kalau teman-teman mau boleh, masih ada stoknya kayaknya. Nah, lalu ini baru ini achievement bulanan. Achievement bulanan. Boleh kalau teman-teman mau nulis, tadi kan misalnya targetnya mau umroh, berarti kan setiap bulan harus berapa kayak gitu. Nah, di sini boleh nih nulis achievementnya yang bulanannya. Nah, terakhir ya. Nah, ada surat cinta teruntuk diriku. Mau dibacain nggak? Ya ampun, nanti melo loh. Ada surat cinta, aku nggak bacain surat cintanya. Ini hanya untuk yang punya jurnalnya aja. Mangga yang mau jurnalnya, masih ada stoknya sedikit lagi. Insya Allah teman-teman mungkin kebagian kalau yang hari ini chat ya. Tapi ini ada berapa nih yang banyak nih nonton nih. Mudah-mudahan kebagian, langsung aja inbox aku ya, atau DM aku di Instagram atau inbox aku boleh untuk dapetin jurnalnya. Dan ini murah meriah ya, karena aku bukan untuk komersil, buat bikin sendiri aja. Cuma 120.000 untuk setebel ini dan dipakai untuk 1 tahun. Ini harga promonya 120.000 gitu. Nah, tadi berkaitan dengan perencanaan-perencanaan ya. Boleh yang mau bisa langsung inbox aku aja ya. Nah, tadi berkaitan dengan perencanaan-perencanaan. Oke, kembali ke materinya. Nah, dari perencanaan tadi aku itu kan, impian kita ubah menjadi target, target menjadi perencanaan, kemudian menjadi action. Lalu perencanaannya apa? Perencanaannya adalah ketika aku mau punya income sekian, maka kan kita kan jadi mikir tuh, oke, kita harus sadar diri, skill aku apa, income aku selama ini berapa, berarti aku kurangnya berapa nih, nah kayak gitu kan, aku kurangnya berapa, berarti apa yang harus aku lakukan. Nah, barang-barang yang ada di belakang teman-teman ini adalah bagian dari salah satu action aku untuk mewujudkan impian aku nih yang sekarang lagi aku kejar. Impiannya adalah ada deh ya, aku nggak mau cerita, bukan yang kolam renang, bukan, beda lagi gitu ya. Ada satu impian aku lagi, aku udah gemes banget, dikit lagi karena deadline-nya harusnya di bulan ini harus tercapai gitu. Nah, jadi gini, kalau kita udah punya perencanaan, akhirnya kita jadi mikir kan, oh dari ini menghasilkan sekian. Kayak teman-teman tahu aku punya Raza, aku ada Raza Co, aku ada SBO, aku ada SAO, ada Yuka. Nah, dari sini kan aku bedah ya. Oh, dari Raza sekian, dari Raza Co sekian, dari ini sekian. Berarti masih kurang nih, apa yang harus aku lakukan? Nah, pada akhirnya akan muncul perencanaan-perencanaan yang tidak kita duga sebelumnya. Ketika kita paksa, kita akhirnya jadi kreatif gitu, Mak. Kita jadi punya ide-ide gitu. Nah, salah satunya adalah aku udah minta banget sama Allah, ya Allah, aku nggak suka produksi gitu. Datangin dong produsen-produsen, supplier yang baik, yang kualitasnya bagus gitu kan ya. Nah, pada akhirnya karena kita tadi udah punya perencanaan dan punya ada action-actionnya, nah pada akhirnya Allah hadirkan gitu. Karena kita kan juga nyari ya, kita ada ikhtiar ya gitu. Aku ada ikhtiar gitu. Maka ketika ikhtiar kita jalan, doa kita jalan, Allah bantu gitu. Allah bantu. Nah, salah satunya adalah barang-barang ini. Tadi aku jam 11 tadi aku baru meeting, bukan jam 10. Jam 10 aku baru meeting sama ownernya. Nah, ini tadi yang aku bilang ya. Nah, ini beda banget sama tas-tas yang pernah aku jual. Ini ya, ini ada tali panjangnya, tuh lucu banget. Nah, ini baru datang tadi sampelnya. Insya Allah Senin aku akan open reseller. Nah, karena ini lagi promo di awal, jadi kami nggak mau membebankan, dan kami pun paham bahwa namanya teman-teman yang baru pemula-pemula nih, baru mau jualan-jualan kan juga butuh penghasilan atau jadi nggak kerja lagi karena harus ngurus anak, kemudian modal terbatas. Untuk menjadi reseller produk ini cuma butuh beli berapa, yo? Cuma butuh beli satu produk dan di produk berikutnya sudah dapat harga reseller. Nah, kece banget kan? Jadi kalau misalnya mau langsung dapat harga reseller, tinggal beli 2 produk. Kalau beli satu produk dapat harga retail, kemudian produk kedua
tasnya hilang, suaranya hilang. Oh mungkin sinyalnya kali ya. Nah ini tasnya kayak gini ya, nih ada tali panjangnya. Kalau dipegang ini beda banget, ini empuk, beda sama produk yang ada yang ada ya. Nah ini empuk banget. Kemudian yang aku suka juga ini yang lagi happening ya, makaron yang warna-warni gitu. Jadi ini beda banget dengan produk yang udah pernah aku jualin. Ini empuk nih, ininya nih empuk nih. Kita lihat dalamnya. Resletingnya tuh bagus. Dan ini udah pabrik, Mak. Jadi bukan pengrajin lokal, tapi udah kuantitas pabrik, artinya memang kualitas produknya diperhatikan betul, detailnya, ya. Jujur aku nggak ngerti nama bahannya, aku belum hafal karena tadi baru selesai meeting nih, makanya masih berantakan gini mejanya. Ini kayak gini. Jadi untuk bulan ini, khusus bulan ini, kalau mau jadi reseller, itu cukup beli 2 produk aja, 1 produk normal, produk kedua udah bisa dapat harga reseller. Ini lucu banget. Nah, ini yang best seller warnanya pastilah ya, perempuan ya senangnya unyu-unyu gitu ya. Kemudian ini yang tadi sepatunya, ini ada 3 warna kalau sepatunya. Baru yang ini, siap-siap ya, kuisnya mau mulai loh. Siap-siap kuisnya mau mulai. Nanti yang terpilih, aku kasih kesempatan boleh pilih hadiahnya. Mau sepatu, mau tas, atau mau jurnal. Asik, boleh ya. Nanti ya. Kalau harganya, aku lupa harganya berapa ini, sepatu sama jurnalnya, sepatu sama tasnya. Sepatunya aku lupa, jujur aku lupa sepatunya harga berapa ya. Nah ini teman-teman yang unik tadi, kalau teman-teman mataku kayak gitu. Kalau teman-teman nonton di awal, aku nggak suka pakai flat shoes karena kaki aku tuh secara apa namanya medis, tulang aku itu kalsiumnya tidak, kualitasnya tidak baik. Kalau aku pakai sepatu yang kaku gitu ya, keras tuh sakit kakinya aku. Jadi aku pakainya sport shoes terus kemana-mana gitu ya. Nah, nanti yang terlambat nonton ini bisa. Nah, kemudian pas dia datang ke sini bawa sampelnya ini, aku kaget banget, ternyata ini super empuk nih, lihat. Tebel banget kan? Tuh, tebel banget nih. Dan ini produk dengan model ini sudah terjual puluhan ribu, Mak. Sudah terjual puluhan ribu pieces. Tuh ya, empuk banget. Jadi cocok kalau buat aku yang kakinya nggak bisa pakai sepatu yang keras-keras gitu. Dan ajaibnya, nah tuh lihat, nggak rusak, Mak. Tuh ya, nggak rusak, tuh lihat. Aduh kaget aku. Tuh, nggak rusak, Mak, diginiin. Karena ini emang kualitasnya keren banget, tuh lihat. Nggak rusak kalau digini-gini. Karena aku pakainya 40. Keren banget ya. Jadi datangnya brand ini ke aku itu juga bagian dari perencanaan yang aku lakukan, bahwa kalau aku hanya jualin produk aku aja nggak cukup nih penghasilannya, maka aku butuh produk-produk lagi. Aku udah lakukan perencanaan. Aku mau produk sepatu, aku mau produk tas, aku mau produk kosmetik, aduh mau ini. Kemudian aku tinggal mencari kan yang mana, kemudian aku pilih supplier mana yang memang kualitasnya aku serak gitu dengan kualitasnya gitu ya. Nah ini kayak gini. Nah yang teman-teman yang mau jadi reseller boleh, khusus bulan Desember ini karena ini baru aku promoin, karena aku baru nyobain brand ini ya. Tuh ya, aku gini-gini deh nggak rusak tuh, lihat. Ini awet banget tuh ya. Ini lihat detail ininya di depannya ya, kualitasnya tuh bagus nih. Kalau di sini kan suka ada kayak lem-lemnya mau, tuh kuat banget. Jadi alhamdulillah dengan aku ini udah aku jalanin ya teman-teman. Aku punya impian, lalu impiannya aku buat dengan tadi 5 ya. Tadi 5 apa? Impiannya tadi sudah ada ya, cara membuat impian. Kemudian aku turunkan menjadi target. Targetnya aku buat menjadi perencanaan. Perencanaannya lalu pakai action. Insya Allah dengan kita on the track, ngikutin action-action yang sesuai dengan perencanaan, dan pasti memang capek banget, jenuh, ada kalanya penat, tapi ketika kita fokus terhadap impian-impian kita, dan tadi dicantumkan secara visual di sini,
Ya, nah di secara visual di sini ini bisa mengobati kita. Oh ya, Bismillah ya Allah, capek, capek ya Allah ngurus online shop. Bismillah, ini ya Allah wujudkan impian-impianku. Nah, gini kas gambar Kak di sini gambar Ka'bah, gambar foto mama, papa, tempel sini secara visual biar kitanya semakin meresapi gitu ya. Jadi berbagai ujian bisnis, berbagai cobaan, berbagai challenge dalam bisnis, kelelahan Allah akan terhapuskan ketika teman-teman membuka lagi tadi dream board-nya, impian yang ada di jurnal ini ya. Di sini teman-teman lihat nanti insya Allah akan luluh lagi tuh semua capek-capeknya kita, bosannya kita, ya. Oke teman-teman, hari ini siap-siap kuis, kuis. Boleh pilih hadiahnya mau tas, mau sepatu, atau mau jurnal. Oke, spesial ya. Sebutkan 5 cara menentukan impian. Tuh di layar cuma ada nomor 5 ya. 1 sampai 4-nya apa? Tuliskan 5 cara menuliskan impian. Ayo, yang duluan boleh pilih hadiahnya mau yang mana ibu-ibu? Mau tas, ibu-ibu, silakan. Ya ampun, aku udah kayak yang di TV-TV itu loh, yang shop-shop. aku nggak jualan, ini aku lagi bikin kuis, pemirsa. Tapi yang mau jadi reseller aku boleh lah. Ini boleh. Ini tadi barangnya baru datang ya. Oke, ini mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Boleh. Hadiahnya bebas dipilih. Tapi jujur nih aku belum ngomong sama ownernya ini. Boleh nggak ini buat hadiah ya? Boleh lah ya, nanti aku rayu-rayu lah. Tenang aja. Ownernya baik. Mak, kau kalau nonton ya, coba ya, kamu boleh nggak ini hadiahnya dibagi-bagi? Oke, nanti boleh pilih hadiahnya yang mana. Masya Allah ya, ini karya produk Indonesia, yeay. Ini Indonesia punya. Ini Indonesia punya karyanya Tim Makmuri. Wah, ini udah pada jawab ya. Deg-degan nih Makmuri pilihnya ya. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin ada yang karena sinyal, nyampenya terlambat, atau di layar teman-teman dengan di layar aku berbeda. It's okay, lillahi ta'ala ya. Ini yang pasti memang sudah takdirnya Allah ya Maya. Oke. Sip. Oke. Nah, ini tadi di sini nih. Tadi ada yang mendoakan aku. Oh, so sweet. Masya Allah, Allah kabulkan doa Mamuri dengan datangkan supplier yang bagus. Amin. Ayo, Mak. Kalau kita udah perencanaan tuh kayaknya Allah datang ngebantuin dengan banyak hal loh. Biaya daftar reseller berapa? Tadi resellernya itu untuk promo Desember cuma beli 2 barang, apapun mau tas gabung sama sepatu beli udah bisa dapat harga reseller. Kemudian mana nih pemenangnya? Strategi mewujudkan impian. Tulis impian dalam kalimat present tense, gunakan kalimat positif, personal, detail, dan batas waktu. Bener nggak ini nih? Yeay, ini dia pemenangnya. Ternyata yang menang adalah dunia sains anak. Dan jawabannya betul, tulis impian dalam kalimat present tense, gunakan kalimat positif, personal, detail, dan ada batas waktu. Yeay! Selamat untuk dunia sains anak. Alhamdulillah ya, rezeki ya. Yang belum dapat, tenang saja. Teman-teman bisa beli masing-masing. Bisa beli sendiri-sendiri ya. Ini qadarullah ya, memang dunia sains anak di YouTube ini berhasil, alhamdulillah. Ma, aku minta tolong, cari Facebook aku, Muri Handayani, nanti inbox ya, alamatnya ke aku ya. Atau nanti lihat profil aku, nanti ada nomor telepon yang tertera di sana. Oke, dunia sains anak mau hadiahnya apa nih? Hadiahnya apa hadiahnya? Oke. Alhamdulillah ya. Mau yang mana nih? Mbak, terbalik. Mau jurnal? Jurnalnya kalau nggak salah ini masih tinggal ada sisa 600
pieces lagi kalau nggak salah ya, dibanding jumlah member di grup ini ada 62.000 orang, 63 atau menuju 64.000 orang, ininya cuma ada 600 pieces. Jadi yang mau buruan aja langsung inbox aku. Atau mau ini, mau tas katanya. Woi, dunia sains anak mau tas. Tas yang mana sayang? Mau yang ini, kalau yang ini yang glossy ya, ada tali panjangnya juga, ada kantong belakangnya. Dan ini produk lokal, kualitas bagus, harga bersahabat. Dan lagi ada harga promonya. So, inbox aku yang mau jadi reseller boleh. Teman-teman, tapi yang udah jadi resellernya Raza & Co nggak usah daftar lagi ya, karena ini ada di produknya Raza & Co. Oke, mau yang mana nih? Tas. Tasnya mau yang mana sayang? Yang jenisnya ini kah? Atau mau yang, ya pun aku berantakan banget. Yang ini, tas putih yang selempang panjang. Ini bukan putih, berarti gugur ya. Ini putih, ada selempang panjangnya. Nah, ini juga ada selempang panjangnya, ini lucu banget. Aku malah naksir yang ini. Jadi nanti ininya bisa, nah ini ada selempang panjangnya. Kayak gini. Lah, ini gimana caranya ya? Ini ada selempang panjangnya. Oh, ininya bisa dibuka. Ya ampun, aku gaptek banget. Jadi nanti ininya bisa dibuka, Ma. Ini ya, tuh lihat ya, ini bisa dibuka si tali pendeknya, kemudian bisa diganti dengan tali panjang. Nah, ini ada dua. Nah, kalau jujur aku sih senangnya warna ini ya. Warna ini. Mana lagi tas putih yang ada selempang panjang? Keduanya ada selempang panjang, sayang. Kamu mau yang mana? Ampun, aku udah kayak emak-emak yang jualan live ya. Aku belum pernah jualan live. Ini mah bukan jualan, aku bagi-bagi hadiah. Yang mana sayang? Yang ini apa ini? Yang lebih kecil apa yang besar nih? Mana sih? Oh, yang melengkung gini. Ini yang melengkung, ini yang kotak. Nah, ini ya. Kotak. Ayo, mau yang mana? Mau yang mana? Ya, nanti inbox aku aja lah ya. Pegel nih aku gini-giniin. Nggak biasa jualan live. Seru kali ya jualan live ya. Nanti kita makmuri live, teman-teman jualan tuh di komen. Oke teman-teman, itu saja hari ini kita sharing-sharingnya. Masya Allah, ternyata nggak berasa 2 jam lebih ya, udah sampai 2 jam, 1 jam lebih, hampir 1,5 jam nih, Alhamdulillah. Warna krem kotak, yang ini ya sayangnya, warna krem kotak ya, yeay, sudah ada pemiliknya, Alhamdulillah ya. Nanti aku mintain sama produsennya ya, ini mereknya adalah Ezlight. Nah, Ezlight mereknya, ya, nih logonya Ezlight. Made in Indonesia, keren banget dan kualitasnya kualitas bagus. Ya. Oke, amin amin ya. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga Allah kabulkan semua impian teman-teman, terutama yang hari ini impiannya ditulis di komen ya. Aku doain Allah kabulkan semua impiannya ya, Masya Allah. Ya, ayo praktek, semangat praktekin. Impian kita ubah menjadi target, target menjadi perencanaan, perencanaan menjadi action. Dan actionnya harus sesuai dengan perencanaan. Sehingga perencanaan inilah yang menjadi jalan menuju target. Target yang tercapai, impiannya insya Allah tercapai. Seperti aku yang sudah mewujudkan beberapa impian-impian, dan aku mau sekarang giliran teman-teman juga mewujudkan impiannya. Ya, terima kasih. Jangan lupa yang mau jurnalnya, langsung inbox aku, karena takutnya aku lupa nih, nanti ada yang mau, ada yang ketinggalan. Jangan ketik komen mau-mau ya, langsung inbox aku aja, takutnya aku lupa, nggak follow up. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya, jaga kesehatan kita dan keluarganya. Terima kasih.